Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo pendengar, terima kasih telah bergabung dengan kami. Saya Mario Nugraha dan seperti biasa saat ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh partner saya, Doni Alexander. Halo Mario, apa kabar? Baik. Dan juga pendengar, Anda apa kabar hari ini? Semoga kabarnya bahagia semua. Kita berdua senang Anda kembali bergabung bersama kami untuk hari ini. Ya, jadi Doni, Ya, saya punya pertanyaan untuk kamu. oke, apa itu? Apa anak-anakmu pernah datang padamu meminta izin untuk melakukan sesuatu, terus kamu bilang, tanya ke ibu? Ya tentu aja lah, Mario. Kalau kamu sendiri gimana? Tentu saja, tiap saat malahan. Dan di rumah kami ya Doni ya, istri saya yang mengantar anak-anak ke sekolah, janji bertemu dengan dokter, tidur dan lain-lain, semuanya dia yang urus. Jadi ya, dia tahu apa yang terjadi pada anak-anak. Jadi, kalau ada sesuatu yang terjadi, saya biasanya mengirim mereka padanya. Oh iya, Mario. Apa mereka mencoba menawar-nawar denganmu agar kamu mengizinkannya untuk melakukan sesuatu ketika istrimu bilang tidak? Sering sih. Kami selalu mencubitnya kalau mereka tetap bersikeras untuk melakukannya ya. Ya, saya pikir semua anak-anak akan melakukannya. Anak kami juga. Nah, jadi sekarang, anak kami tahu bahwa dia harus memanggil ibunya jika ingin meminta izin untuk melakukan sesuatu, Doni. Mereka memanggilnya untuk beberapa alasan. Yang pertama, mereka tahu bahwa sebagai orang tua, dia mempunyai kewenangan. Kedua, mereka tahu bahwa sebagai orang dewasa, dia memiliki kekuatan untuk menolong mereka dalam setiap masalah. Benar, dia memiliki otoritas dan kekuatan untuk membantunya. Itu mengingatkanku kepada Sang Pencipta, Doni. Ya. Alkitab selalu mengajak kita berulang-ulang kali untuk memanggil namanya. Mazmur 116 mengatakan demikian. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ya, kamu benar. Dan itu juga muncul di kitab-kitab yang lain juga loh. Contohnya, di 1 Tawarik 16 yang berbunyi seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kemudian selanjutnya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Itu bagus ya. Dengan begitu banyak contoh dalam Alkitab yang menyuruh kita untuk memanggil namanya. Aneh ya bahwa nama sebenarnya hanya muncul satu kali dalam terjemahan modern Alkitab saat ini. Oh iya, di mana itu? Di Mazmur 68 ayat 4 di versi King James bahasa Inggris mengatakan seperti ini. Sing unto God, sing praises to his name, extol him that reigeth upon the heavens by his name Yah, and rejoice before him. Yang artinya dalam bahasa Indonesia ya, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Yah, beriarialah dia di hadapannya. Wow, harus saya akui, Mario, saya nggak tahu kalau ayat aslinya bunyinya seperti tadi loh. Ya, ini sangat menyedihkan, Doni. Asli menyedihkan banget. Karena sesuatu yang berulang kali diserukan dalam kitab suci tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan orang, karena mereka tidak mengetahui nama pribadi yang maha kuasa yang sesungguhnya. Dalam kebanyakan terjemahan, gelar Tuhan dan Allah telah menggantikan namanya yang sebenarnya. Terus bagaimana caranya kamu memanggil namanya kalau kamu tidak tahu namanya? Nah, ini dia ya. Ini tentu tidak bersifat pribadi kalau hanya dengan menggunakan nama gelar saja. Ya, tentu tidak. Nama sebenarnya dari Sang Juru Selamat terdengar sangat mirip dengan bapaknya. Nama bapa adalah Yahwa atau Yah, dan nama anak adalah Yahuswa. Yap, dan merupakan sebuah istimewa yang bisa mengetahui dan menggunakan nama yang maha kuasa. Jadi untuk Anda yang baru bergabung untuk pertama kalinya bersama kami, ketahuilah bahwa pada saat kami mengatakan Yahwa, berarti kami berbicara tentang Sang Bapa. Dan pada saat kami mengatakan Yahuswa, yang kami maksudkan adalah Sang Anak. Ya, kita perlu tahu untuk memanggil nama Yahwa karena, saya beritahu ya Mario, Silakan. ada banyak kesalahan dan juga keraguan dalam kata-kata zaman sekarang. Ya, itu benar. Itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Itu ada di dalam setiap angin pengajaran yang dihembuskan. Dan dengan adanya internet, itu malah lebih membingungkan.
Seiring berkembangnya kebenaran, semakin banyak cahaya kebenaran yang terungkap. Nah, kita membutuhkan hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yap. Dan hari ini saya mau berbicara tentang kutipan Alkitab yang digunakan untuk mengacaukan pikiran umat Kristen. Ini banyak ditemukan dalam tulisan-tulisan Paulus. Tapi karena kesalahpahaman, banyak orang salah menafsirkannya. Kedengaran sih menarik ya, Doni ya. Di mana ayatnya? Baik, itu ditemukan di Kolose 2. Oke, coba kamu bacakan, Mario. Oke, sebentar. Oke, ini dia. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Yahwa bersama-sama dengan Yahuswa. Sesudah Yahwa mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Yahuswa. Menurutku ini jelas, Doni. Kenapa kamu katakan orang salah paham dengan ayat ini? Saya telah mendengar banyak khotbah tentang ini di dalamnya. Ini adalah kabar baik tentang keselamatan. Hukum dipakukan di kayu salib. Benarkah hukum itu telah dipakukan di kayu salib? Ya, itu ada tertulis di dalam kitab Kolose 2 yang berbunyi demikian. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, saya tahu bagaimana hampir seluruh umat Kristen menafsirkan ayat itu, Mario. Tapi sebuah studi yang seksama mengungkapkan sesuatu yang berbeda. Baik, saya harus mendengarnya. Karena saya harus jujur. Menurutku ayat itu sangat jelas dalam menceritakan hukumnya dipakukan di kayu salib. Oke, pertama saya mau tanya dulu nih. Jika kamu diminta untuk memberikan bagian kitab suci yang merangkum pesan Injil, dapatkah kamu melakukannya? Apa ayat Alkitab menurut pikiran kamu yang mencakup keseluruhan kabar baik tentang keselamatan? Kalau saya sih itu adalah Yohanes 3 ayat 16-17 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi atau membinasakan dunia, melainkan untuk menyelamatkannya melalui dia. Sangat indah. Saya suka bunyinya dan kamu benar, Mario. Itu meringkas pesan Injil dengan sempurna. Dan saya senang kamu menambahkannya dengan ayat selanjutnya. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi atau membinasakannya, melainkan untuk menyelamatkannya melalui dia. Amin. Yahuswa dikirim untuk menempatkan hukuman kita di bawah hukum Taurat. Oh iya, kamu benar, kebanyakan orang menafsirkan Kolose pasal 2 berarti bahwa hukum Taurat telah disingkirkan atau dipakukan di kayu salib. Namun, bukan itu maksud dari ayat tersebut. Dan ketika semua ayat Alkitab dipertimbangkan, akan menjadi jelas bahwa bukan itu yang Alkitab ajarkan. Ya, tapi kamu perlu menjelaskannya untuk meyakinkan kita semua. Baik, mari kita mulai dengan Yohanes 14 ayat 15. Silakan Mario dibacakan. Yohanes 14 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, saya ingin kamu memperhatikannya, Mario. Ini bukan sebuah ayat perjanjian lama. Jadi ini diambil dari Injil Yohanes dan kata-katanya adalah kata-kata juru selamat sendiri. Ini sudah sangat jelas bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Misalnya nih, dengan anak kamu berangkat kerja, meninggalkan instruksi yang sangat jelas untuk anakmu tentang apa yang kamu mau dia lakukan untuk membantumu selagi kamu pergi. Anakmu ini punya banyak waktu sepulang sekolah untuk menyelesaikannya. Kemudian sorenya kamu pulang ke rumah. Anakmu menemuimu di depan pintu dengan senyuman di wajahnya dan ia berkata seperti ini. Aku menyayangimu, ayah. Kemudian kamu mengatakan, saya juga menyayangimu, nak. Oh ya, gimana? Tugasnya udah selesai belum? Ia lalu tersenyum lebar. Belum. Saya kira ayah tidak bermaksud serius. Tapi, aku menyayangimu, ayah. Bagaimana perasaanmu apabila anakmu tidak menuruti perintah kamu, Mario? Sambil ngotot berkata bahwa ia menyayangi kamu. Saya mungkin merasa ia mencoba untuk mengalihkan fakta bahwa dia tidak menurutiku. Iya, saya pun akan merasakan hal yang sama. Dan jika dia terus-terusan mengabaikan perintahku dan hanya mengatakan, aku menyayangimu, ayah, saya akan mulai mempertanyakan apakah dia benar-benar menyayangi saya atau tidak. Ya. Nah, hal itu juga berlaku bagi Bapa Surgawi kita. Dalam Injil Matius pasal 5, Sang Juru Selamat benar-benar membantah gagasan bahwa hukum Taurat harus disingkirkan saat kematiannya. Dia berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke, tapi bukankah itu hanya masalah makna saja? Maksudnya? Well, tadi kamu mengatakan bahwa hukum Taurat tidak dihilangkan di atas kayu salib.
Tapi tak bisakah kamu mengatakan bahwa itu digenapi? Dalam ayat yang kamu barusan kutip, Yahusua mengatakan bahwa dia datang untuk menggenapi hukum itu. Ya, dia memang datang untuk menggenapinya. Tapi itu berbeda loh dari bagaimana orang menafsirkan Kolose 2. Mereka membaca Kolose 2 dan memisahkan hukum Yahwa. Mereka berkata, oh, itu berarti kita tidak harus mematuhi hukum makanan. Kita bisa makan daging babi dan daging haram lainnya. Kita tidak harus memperingati hari-hari suci Yahwa, perayaan tahunan, dan juga hari Sabat. Kita tidak ingin melanggar perintah 1-3. Dan adalah ide yang bagus untuk mematuhi perintah 5-10. Tapi kita tidak harus mematuhi perintah keempat. Itu tergenapi di kayu salib karena Yahusua adalah tempat perhentian kita. Ya, alasannya begitu kan? Ya, saya pikir juga begitu. Nah, jadi sekarang, mari kita lihat Matius 5 lagi. Yahusua menjelaskan bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dan kemudian ayat berikutnya menjelaskan apa maksud dari ucapannya itu. Dia berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Sudahkah langit dan bumi lenyap? Tentu saja tidak ya. Ya. Jelas, kita masih ada di sini. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan tidak 1 iota atau 1 titik pun yang boleh dikesampingkan dari kepatuhan kita terhadap hukumnya. Itu adalah pemikiran baru ya. Tapi apakah kamu memiliki kutipan dari kitab-kitab lain untuk mendukung sudut pandang ini? Tentu saja Mario. Yesaya 28 ayat 10 mengajarkan kita bagaimana untuk menegakkan pengajaran. Ini sebenarnya disebut berulang-ulang, tapi itu membuatnya menjadi lebih jelas. Yesaya 28 ayat 10 berbunyi, perintah harus di atas perintah, aturan di atas aturan, ayat di atas ayat, baris di atas baris, sebagian di sini dan sebagian di sana. Ngomong-ngomong nih Mario, ini adalah terjemahan langsung dari Alkitab King James Version. Oke, itu adalah prinsip yang bagus untuk dipegang, Doni. Itu membuatmu untuk tetap konsisten dan tidak keluar dari konteks saat membuktikan apa yang kamu maksudkan. Ya, tepat sekali. Anda harus mempertimbangkan semua ayat Alkitab saat mengajarkan doktrin apapun. Dan sebuah ayat dalam Maleakhi harus diperhitungkan ketika kita mencoba untuk mengetahui apakah hukum Yahwa benar-benar dipakukan di kayu salib. Oke, apa bunyinya? Maleakhi 3 ayat 6 berbunyi, bahwasannya aku, Yahwa, tidak berubah. Dia tidak berubah, Mario. Dia sama seperti kemarin, hari ini, dan selamanya. Karena jika dia adalah sama, dia tidak akan mengubah hukumnya, kan? Karena hukumnya adalah salinan dari karakternya. Saya masih kurang nangkap sih, Doni. Maksud kamu apa? Oke, 1 Yohanes 4 menyatakan, Yahwa itu kasih. Itulah siapa dan apa dia. Jika Anda melihat ke dalam hati dan pikiran batin Yahwa, Anda akan menemukan kasih. Kasih murni yang tidak bercela. Cinta adalah kekuatan motivasional di balik semua pikiran dan perasaan Yahwa. Itulah yang mendorong perbuatan dan tindakannya. Oleh karena itu, kasihnya juga menjadi dasar hukum ilahi. Dalam Mazmur pasal 119, pasal terpanjang dalam Alkitab. Temanya keseluruhan pasal ini berfokus pada hukum Yahwa. Nah, di sini saya akan membaca beberapa ayat saja ya. Saya tidak akan banyak membaca, tapi sedikit ayat ini akan membuat Anda paham, Mario. Baik. Mazmur 119 ayat 1-2 mengatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Yahwa. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Kemudian kita lanjut di ayat 5-6 dan 8 mengatakan, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dan kemudian ia menanyakan sebuah pertanyaan yang penting nih, Mario. Itu ada di Mazmur 119 ayat 9-10. Dia mengatakan seperti ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ya, itu sangat jelas ya. Ya, tentu saja. Oh ya, kemudian ia menambahkan di Mazmur 119 ayat 11 dan juga ayat 18-19 yang bunyinya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Ini adalah prinsip abadi. Kita harus melihat dalam hukumnya yang sempurna tentang keindahan dan penyingkapan dari karakternya. Dan Mazmur ini sama nyatanya seperti saat ditulis. Oh ya, masih ingat nggak sama apa yang Rasul Paulus katakan tentang Alkitab, Mario? Maksudmu tujuan dari kenapa Alkitab itu diberikan? Nah,
Apa yang Paulus katakan? Dalam kitab 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, ia mengatakan, semua kitab yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Benar. Semua kitab diberikan oleh ilham dari Yahwa dan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saya ulang ya, semua kitab. Mario, saya mau tanya. Di zaman Rasul Paulus, yang disebut Alkitab itu yang mana? Apakah tulisan-tulisan Paulus? Kayaknya bukan ya. Ya, bukan. Jadi yang disebut sebagai Alkitab di zaman Paulus adalah Perjanjian Lama. Sekarang coba baca lanjutan ayat yang tadi, ayat 17. Menjelaskan mengapa kitab suci diberikan untuk keuntungan kita. Ini dia, silakan dibacakan. Mari kita lihat. Di sini tertulis, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa disempurnakan melalui setiap perbuatan baik. Benar, kitab suci diberikan dan hukum di dalam kitab suci diberikan agar kita dapat mengetahui karakter Yahwa dan melalui iman kepada Sang Juru Selamat dan menjadikan Sang Juru Selamat sebagai teladan kita. Bagaimana Paulus mengatakannya? Sempurna, diperlengkapi dengan sempurna untuk semua perbuatan baik. Sangat menarik. Ada alasan lain, bahkan lebih meyakinkan lagi mengapa hukum-hukum atau perintah-perintah tersebut tidak bisa dihilangkan atau dipakukan di atas salib. Iya, saya ingin mendengarnya, Doni. Tapi sebentar dulu ya. Kita akan beristirahat sebentar dan saat kita kembali nanti, saya ingin Anda memberitahu kepada kami apa yang dipakukan di kayu salib. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah pengajaran yang mengejutkan telah menyebar ke seluruh umat Kristen. Banyak orang-orang percaya yang tulus mulai mempertanyakan apakah Rasul Paulus adalah seorang pengikut Yahusua yang sejati atau seorang yang telah murtad. Jika Paulus benar-benar adalah seorang yang telah murtad, maka konsekuensi dari hal ini sangatlah besar. Teologi Kristen sebagian besar berlandaskan pada tulisan-tulisan Paulus. Untuk mendapatkan ulasan yang cermat tentang apakah Paulus adalah seorang yang telah murtad atau tidak, kunjungi bagian artikel worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan bacalah artikel dengan judul Paulus, Nabi Palsu atau Rasul Sejati. Sekali lagi, kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com dan bacalah artikel dengan judul Paulus, Nabi Palsu atau Rasul Sejati. Halo pendengar, kembali bersama kami di sini bersama saya Mario Nugraha dan saya Doni Alexander. Dan kami telah mengungkapkan bukti-bukti Alkitabiah yang menjelaskan mengapa hukum Yahwa tidak digenapi atau dipakukan ke kayu salib, tetapi masih berlaku sampai hari ini, Doni. Ya, terima kasih Mario. Coba pikirkan, jika hukum Yahwa dapat dirubah atau sudah digenapi sehingga tidak perlu lagi dilakukan, maka Yahusua tidak perlu mati. Hukum Yahwa mengatakan upah dosa adalah maut. Manusia berdosa, kematian adalah hukumnya. Itulah hukum Yahwa. Oke, jadi maksud kamu, jika hukumnya bisa diubah, maka itu akan diubah setelah manusia berdosa. Lalu Yahusua pasti tidak akan mati. Benar, jika hukumnya mengatakan bahwa kematian adalah hukuman untuk dosa, dan jika hukumnya bisa diubah, maka sudah pasti itu telah berubah. Jadi kematian bukanlah hukuman untuk dosa. Tapi hukum Yahwa tidak bisa diubah. Well, kenapa tidak? Itu adalah hukum Yahwa. Pemerintah manusia selalu mengubah hukum-hukumnya. Dia juga bisa kalau dia mau. Sebenarnya, dia tidak akan melakukannya dan kitab Mazmur pasal 19 menjelaskan alasannya. Ayatnya yang ke-8-12 berbunyi, Taurat Yahwa itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Yahwa itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Yahwa itu tepat, menyukakan hati. Perintah Yahwa itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Yahwa itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahwa itu benar, adil, semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ini dia intinya. Hukum Yah tidak dapat diubah karena, seperti yang dikatakan oleh Alkitab secara jelas, hukum Yahwa sempurna. Hukum Yahwa adalah pancaran dari karakternya.
Jika bisa diubah, maka sama saja dengan mengatakan bahwa Yahwa tidak sempurna dan bisa diubah. Oke, saya mulai mengerti nih Doni. Dan seperti yang kita katakan sebelumnya, Maleakhi mengatakan, Aku adalah Yahwa dan aku tidak berubah. Oleh karena itu, jika Yahwa identik dengan hukum-hukumnya, hukumnya sekarang sama seperti dulu. Ini sempurna dan tidak bisa diubah. Sama seperti dia sempurna dan tidak bisa diubah. Ya, benar. Baiklah. Lalu bagaimana kamu menjelaskan tentang Kolose 2? Sebelumnya, kamu bilang bahwa orang-orang salah menafsirkan pasal itu. Ya, biarkan saya membacanya sekali lagi sehingga jelas dalam pikiran kita apa yang dikatakan oleh ayat-ayat tersebut. Oke. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Yahwa bersama-sama dengan dia. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kesalahpahaman itu muncul dari kata-kata surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Baik, jadi apa kesalahpahamannya? Nah, seperti ini. Kesalahpahamannya adalah bahwa orang-orang menganggap surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita adalah hukumnya. Jadi, kamu mengatakan itu bukan hukumnya? Tentu saja bukan. Kita sudah melihat bahwa hukum ilahi berlaku untuk selamanya, sehingga tidak dapat diubah atau disingkirkan. Oleh karena itu, surat hutang itu pasti mengacu pada hal lain, dan faktanya memang begitu. Earl L. Hand menulis sebuah artikel berjudul, Apakah hukum Yahwa dipakukan ke kayu salib? Di dalamnya dia mengemukakan hal yang sangat menarik. Dia berkata, kata-kata ini diterjemahkan dari frase bahasa Yunani, Cherograpon tois dogmasin. Saya mungkin tidak mengucapkannya dengan benar, tapi Cherograpon berarti apapun yang ditulis dengan tangan, tapi lebih spesifik lagi berlaku untuk dokumen yang sah, obligasi atau catatan hutang. Dogmasin mengacu pada keputusan, hukum, atau pedoman yang mengatur perilaku atau cara hidup seseorang. Itu menarik ya. Saya belum pernah mendengar sebelumnya. Ini mulai masuk akal, Doni. Karena surat hutang yang melawan kita tidak mungkin adalah hukum Yahwa. Karena hukum Yahwa adalah untuk kita. Paulus sendiri dalam Roma 7 mengatakan, hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu kudus dan adil dan baik. Tepat sekali. Hukum yang kudus, adil dan baik adalah untuk kita. Ini tidak melawan kita. Seperti yang dikatakan Mazmur 19, dalam mematuhi hukum Taurat, ada upah yang besar. Jadi, jika bukan hukum Yahwa, apakah surat hutang itu? Karena Paulus jelas mengatakan bahwa itu melawan kita. Ya, kembali ke abad pertama, eksekusi adalah hal yang bisa dilihat secara umum. Penjahat dibunuh di depan publik untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan serupa. Ketika seseorang disalibkan, daftar kejahatan yang dilakukan ikut dipakukan di atas kayu salibnya. Oh, mereka melakukannya dengan Yahusua juga, bukan? Pilatus menulis di apa itu kalau nggak salah 3 bahasa ya? Di Ibrani, Yunani, dan Latin. Dalam tanda kutip, kejahatan juru selamat dan mereka memukukannya di kayu salib. Benar. Di situ dikatakan Yahusua dari Nazaret, sang raja orang Yahudi. Saya ingat itu, Doni. Dan orang-orang Yahudi tidak menyukainya. Imam-imam kepala mengatakan kepada Pilatus, jangan katakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Sebaliknya, tulislah bahwa dia sendirilah yang mengatakan bahwa ia adalah raja orang Yahudi. Ya, dan Pilatus menolak dan ia berkata, apa yang telah aku tulis akan tetap tertulis seperti itu. Saya juga ingat itu, Doni. Saya baru tahu kalau penyaliban itu adalah hal yang biasa. Untuk memakukan penjahat yang dikutuk ke kayu salib. Jadi surat hutang yang melawan kita dalam tanda kutip ya, maksudnya apa? Daftar dosa yang telah kita lakukan. Hal-hal yang membuat kita bersalah. Lihatlah, karena setiap orang Kristen tahu Yahusua mati untuk kita. Dia mati menggantikan kita, sehingga kita bisa hidup selamanya dengan dia. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus menjelaskan konsep ini saat dia berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita, supaya di dalam dia, kita dibenarkan oleh Yahwa. Seperti yang Yesaya katakan dengan sangat indah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Yahwa telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, Paulus mengatakan hal yang sama di dalam kitab Korintus 2. Dia menuliskan, dia, Yahwa, telah membuat dia, Yahusua, yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, kita dibenarkan oleh Yahwa.
Ini adalah transaksi kasih karunia Yahwa. Yahusua dalam hidupnya adalah teladan kita. Dalam kematiannya, dia adalah pengganti kita. Ya, dengan menanggung dosa-dosa kita, demi kita, dosa-dosa kita, milikmu dan juga milikku, dituliskan dan dipakukan di kayu salib. Juru selamat kemudian mati untuk menggantikan kita, menanggung kesalahan kita untuk kita. Ini mengingatkan saya pada apa yang Yohanes Pembaptis nyatakan pada baptisan Yahusua. Dia berkata, "Lihatlah anak domba Yahwa yang menghapus dosa dunia." Dia menanggung dosa-dosa kita sehingga kita pada gilirannya dapat menerima kebenarannya. Baiklah, ini benar-benar indah dan masuk akal. Tapi bagaimana dengan bagian selanjutnya dari pasal ini, Doni? Beberapa ayat selanjutnya mengatakan, "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Yahusua." Hal itu tampaknya menunjukkan bahwa Paulus mengatakan bahwa Anda tidak perlu terus merayakan hari-hari sabat atau bulan baru atau hari-hari raya Yahudi lainnya. Ya, itu pertanyaan bagus, Mario. Dan saya senang kamu telah mengemukakannya. Pertama-tama, hari-hari raya itu bukan hari raya Yahudi. Hari-hari itu adalah hari raya Yahwa. Saya tahu orang-orang Yahudi cenderung merasa sangat memilikinya ketika menghadiri festival keagamaan tahunan. Namun ketika hari-hari raya itu dijelaskan kepada Musa, Israel bahkan belum menjadi sebuah negara. Selanjutnya di dalam Imamat 23 kita membaca, Yahwa berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya Yahwa yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus adalah sebagai berikut. Ini semua adalah hari-hari rayaku." Nangkap kan maksudnya? Hari raya siapakah itu? Hari raya Yahwa, kan? Iya, benar. Dan ayat berikutnya mencantumkan hari raya yang pertama. Dikatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan segala pekerjaan. Itu adalah sabat Yahwa di segala tempat kediaman. Nah, dari ayat itu dan seterusnya digambarkan hari-hari raya yang lain. Tapi hari raya yang paling pertama adalah hari raya mingguan, yaitu sabat hari ketujuh. Dan semua hari raya itu telah ditetapkan sebagai hari raya Yahwa. Itu sangat menarik. Jadi kita sudah memastikan bahwa hukum Yahwa itu adalah abadi, sempurna, dan tidak berubah. Dan kitab Imamat mengatakan bahwa semua hari-hari raya itu adalah hari raya Yahwa. Jadi kemudian apa maksud Paulus saat dia berbicara tentang jangan membiarkan orang menghukum kamu mengenai hari sabat dan bulan baru? Untuk memahami hal itu, kita perlu mengetahui sedikit tentang kepada siapa Paulus berbicara saat mengatakan perihal ini. Tahu nggak? Banyak orang saat ini mengambil ayat-ayat dari Alkitab dan mencoba untuk menerapkannya dalam keadaan yang sama sekali berbeda dari apa yang dimaksudkan di dalam ayat aslinya. Kita harus selalu memperhitungkan konteks dari setiap ayat yang ada. Ya, kamu memang benar ya tentang itu, Doni. Saya ingat sekali lagi, beberapa tahun yang lalu saya mendengarkan seorang pengkhotbah terus-menerus menyebut ayat tertentu di dalam kitab Ayub. Poin utamanya bergantung pada satu ayat ini. Namun, ketika saya mencari ayatnya, saya menemukan bahwa ayat yang dia kutip adalah sebuah pernyataan yang dibuat oleh salah satu teman Ayub. Ya, dan Doni kamu pasti ingat ya, teman-teman Ayub ditegur oleh Yahwa karena tidak berbicara dengan jujur. Dan pendeta ini telah membangun keseluruhan khotbahnya di seputar ayat yang diucapkan oleh salah satu teman Ayub itu. Ya, itu langsung menunjukkan bahwa kita perlu memperhitungkan konteksnya ya. Nah, orang Kristen di jemaat Kolose tinggal di kota orang-orang penyembah berhala. Agama mereka adalah salah satu jenis agama menganut keselamatan karena perbuatan. Mereka mengajarkan bahwa kesempurnaan hanya bisa dicapai melalui penyangkalan diri yang ekstrim dan berpantang dari kesenangan. Mereka percaya bahwa siapapun yang mengaku sebagai orang alim harus bertindak sebagaimana mereka bertindak. Seperti yang bisa kamu bayangkan, ini mempengaruhi orang-orang Kristen baru di sana yang telah sebelumnya merupakan para penyembah berhala. Jadi, alih-alih mempercayai sepenuhnya jasa dari Sang Juru Selamat, orang-orang Kolose ini malah kembali ke bentuk-bentuk penyiksaan diri, dengan asumsi bahwa itu menjadi persyaratan untuk keselamatan mereka. Jadi maksud kamu adalah, Paulus benar-benar memperingatkan mereka agar tidak mencoba untuk menganut keyakinan diselamatkan karena perbuatan. Ya, dalam Kolose 2 ayat 8, Paulus berkata, "Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Yahuswa. Keselamatan adalah pemberian gratis melalui iman kepada Yahuswa." Paulus memperingatkan mereka untuk tidak kembali ke dalam pola pikir diselamatkan karena perbuatan. Lebih lanjut, menghukum diri itu tidak pernah diperintahkan oleh Yahwa untuk tujuan agar kita dapat diselamatkan.
Paulus mengajak orang-orang percaya di Kolose agar benar-benar merdeka di dalam Yahusua dan tidak terpengaruh oleh pantangan yang dipaksakan oleh orang-orang penyembah berhala di sekitar mereka. Itulah yang dimaksudkan saat dia menulis, "Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Yahusua. Janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala yaitu Yahusua." Wow, itu benar-benar memberi penerangan yang berbeda ya pada pasal ini. Tapi apakah arti dari wujudnya adalah Yahusua? Ungkapan itu selalu membuatku bingung. Wujudnya adalah Yahusua adalah ungkapan yang telah salah diterjemahkan. Terjemahan harfiahnya berbeda. Jadi bukan wujudnya adalah Yahusua, tetapi tubuh Yahusua. Apakah tubuh Yahusua itu? Gereja kan? Iya, benar banget. 1 Korintus 12 mengatakan kepada kita, "Kamu semua adalah tubuh Yahusua, dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Jadi yang dimaksud tubuh Yahusua adalah gereja yang secara harfiah berarti orang-orang yang terpanggil. Paulus mengatakan kepada orang-orang Kolose bahwa mereka seharusnya tidak membiarkan orang-orang penyembah berhala di sekitarnya untuk mengikuti cara mereka. Tapi hanya sesama mereka lah, orang-orang penyembah berhala, yang dapat mengikuti tradisi dan filsafat mereka sendiri. Mereka sekarang bebas dari filsafat orang-orang penyembah berhala dan bisa menjalani kehidupan yang seimbang dalam Yahusua. Menakjubkan. Iya, dan itu menjadi sangat jelas yang selanjutnya dibaca di Kolose pasal 2 ayat 20-22 mengatakan, "Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yahusua dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia." Perintah dan ajaran siapa? Manusia. Ya, Paulus tidak berbicara tentang perintah Yahwa. Dia sedang berbicara tentang peraturan dan peraturan buatan orang-orang penyembah berhala di Kolose yang memperoleh keselamatan melalui perbuatan. Paulus mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu berpegang pada tradisi buatan manusia untuk memperoleh keselamatan. Kematian Yahusua di kayu salib telah mengampuni hutang orang-orang berdosa. Catatan dosa-dosa Anda telah dipakukan di kayu salib. Amin. Pesan yang sangat menggembirakan dan menginspirasi. Jelas, dikatakan engkau diampuni, engkau bebas. Amin. Amin. Dan itu adalah inti dari keseluruhan pesan Injil. Yahusua datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Seperti Yesaya berkata, "Hamba-Ku yang benar akan membenarkan banyak orang, karena dia akan menanggung kesalahan mereka, dan dia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk orang-orang yang berdosa." Dia terluka karena dosa kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman atas dosa kita ditanggungnya. Dan dengan bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Sangat indah. Para pendengar, stay tune ya. Jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi, kami akan kembali dengan pertanyaan yang datang dari kotak surat harian kita, yang datangnya dari Francesca di Ekuador. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sebuah pengajaran yang populer di dalam kekristenan mengajarkan bahwa hukum ilahi telah dipaku di kayu salib bersama Yahusua. Hal ini diartikan bahwa hukum ilahi tidak perlu lagi ditaati. Dan memang benar, sesuatu telah dipaku di kayu salib, tetapi itu bukan 10 perintah. WLC mengundang Anda untuk mempelajari kitab Kolose pasal 2 dengan cermat. Pelajarilah kebenaran tentang apa yang dipakukan di kayu salib, apa yang bukan, dan pengaruhnya untuk orang-orang Kristen saat ini. Kunjungi bagian artikel di worldslastchance.com. Buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul "Apa yang telah dipakukan di kayu salib". Sekali lagi, buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul "Apa yang telah dipakukan di kayu salib" di worldslastchance.com. Karena apa yang tidak Anda ketahui bisa saja menyakiti Anda.
Baik pendengar, kembali lagi bersama kami berdua di sini. Ada saya, Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander. Oh iya, Mario. Ya, Doni. Saya tuh selalu menikmati mendengarkan respon dari para pendengar. Oke. Kan pendengar kita tuh ada di seluruh dunia. Ya, dan saya juga pastinya ya. Ya. Dan kita sering mendapatkan beberapa pertanyaan serius nih, Doni. Seperti yang ini nih. Ini berasal dari Francesca di Quito, Ekuador. Dia berkata, mengapa WLC percaya bahwa setiap orang yang berdoa kepada Maria, ibu dari Yahusua, sedang berdoa kepada seorang wanita yang telah meninggal yang tidak dapat mendengarnya? Kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan, beberapa tahun yang lalu, suami saya sedang melawan penyakit kanker. Saya berdoa, dan saya berdoa, dan saya berdoa untuknya. Saya berdoa kepada Maria, dan dia sembuh. Saya tidak mengerti bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa doaku tidak terjawab. Nah, pertama-tama, Francesca, saya ingin mengatakan betapa bahagianya saya bahwa doa Anda dijawab dan suami Anda disembuhkan. Betapa indahnya kesaksian akan kasih Yahwa dengan menyembuhkan suamimu. Saya juga ingin mengatakan bahwa saya percaya doa Anda dijawab. Doa-doa itu terjawab oleh Yahwa dan bukan oleh Maria. Nah, bentar Doni, bentar. Saya yakin sih Francesca akan setuju dengan kamu bahwa Yahwa lah yang menjawab doanya. Tapi dia jelas juga percaya bahwa doanya dijawab karena dia berdoa kepada Maria. Dan saya juga tahu konsep ini agak sulit dipahami ya tentunya oleh orang-orang Protestan. Namun istri saya dibesarkan di lingkungan Katolik Roma ya. Dan dia bukan orang Katolik sekarang, tapi dia mengerti bagaimana cara berpikir mereka. Nah, Doni dan para pendengar, istri saya ini menjelaskan cara berpikir mereka seperti ini nih. Saat Anda menghadapi ujian atau Anda mengalami situasi sulit yang memerlukan pertolongan, orang Katolik berpikir bahwa berdoa kepada Maria tidak berbeda dengan meminta seorang teman untuk berdoa bagi Anda. Dan jika Maria berdoa untukmu, nampaknya akan lebih efektif karena doanya mendapat hasil. Jadi mereka tidak benar-benar meminta Maria untuk menjawab doa mereka. Dan sebaliknya, mereka memintanya untuk bergabung dengan mereka dalam doa. Apakah itu masuk akal, Don? Ya memang begitu. Tapi terima kasih telah membagikannya. Itu benar. Umat Katolik Roma percaya bahwa Yahwa adalah pribadi yang menjawab doa. Tapi mereka berdoa kepada Maria atau beberapa orang kudus lain karena mereka percaya hal itu serupa dengan meminta teman untuk bergabung dengan Anda dalam berdoa. Tapi seorang teman yang memiliki rekam jejak yang sangat baik untuk doa yang terjawab. Benar sekali. Nah, pada dasarnya kita punya dua isu yang terjadi di sini. Yang pertama adalah mengapa seharusnya atau tidak seseorang berdoa kepada Maria atau orang-orang kudus lainnya yang telah meninggal. Yang kedua adalah apakah Yahwa menjawab doa yang ditunjukkan kepada Maria dan orang-orang kudus lainnya? Itu dia. Nah, untuk menjawab pertanyaan Francesca, WLC percaya bahwa seseorang seharusnya tidak berdoa kepada Maria atau orang lain yang telah meninggal karena alasannya sederhana, bahwa kitab suci sudah sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada kesadaran setelah kematian. Salomo menulis dalam Pengkhotbah 9, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kemudian, untuk menggarisbawahi bahwa orang mati tidak merasakan adanya emosi dan tidak memiliki interaksi dengan orang yang hidup, dalam ayat berikutnya, dia melanjutkan dengan menyatakan seperti ini. Baik kasih mereka, maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya, tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Itu sangat jelas ya. Ya, sekarang Alkitab kadang-kadang menyebut orang-orang yang secara khusus telah dibangkitkan. Misalnya, Musa, Lazarus, Dorcas. Anaknya janda dari Nain? Ya, benar. Itu satu lagi. Tapi tidak ada yang menyebutkan kematian Maria, apalagi kebangkitannya. Oleh karena itu, aman untuk menyimpulkan bahwa Maria, seperti sebagian besar umat beriman sepanjang masa, sedang beristirahat di kuburan sampai Yahusua kembali. Ya, mereka tidak naik ke surga saat mati. Rasul Paulus menjelaskan hal ini di kitab Tesalonika pertama, di mana dia berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Yahwa berbunyi, maka Yahusua sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong dia di angkasa. Jadi karena kurangnya catatan lain tentang Maria atau orang-orang kudus terkenal lainnya, bahwa mereka telah benar-benar hidup di surga. Jadi kita dapat dengan aman berasumsi bahwa mereka sedang beristirahat di kuburan mereka. Dan seperti yang dikatakan Salomo dalam kitab yang kamu kutip tadi ya Doni ya, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Benar sekali Mario. Baiklah.
Jadi ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya nih Doni. Dan para pendengar sekalian ya. Ya. Apakah Yahwa menjawab doa orang-orang yang berdoa kepada orang-orang kudus? Iya, saya pikir sudah cukup jelas bahwa tentu saja dia menjawabnya. Contohnya, suami Francesca, dia kan berdoa kepada Maria, tapi dia berdoa dengan iman. Dan Yahwa mendengar dan menjawab doanya. Tidakkah itu sedikit bertentangan? Yahwa akan menjawab doa-doa yang ditujukan kepada orang-orang kudus. Apakah dengan cara itu akan efektif, Doni? Tidak, tentu saja tidak. Dengar, Yahwa adalah Bapa kita. Terlebih lagi dia adalah Bapa yang penuh kasih. Dia tahu bahwa tak seorang pun dari kita memiliki pemahaman yang sempurna tentang semua kebenaran. Tapi inilah kuncinya. Seperti ayah manapun, dia mengasihi kita dan dia tidak akan tidak memberkati hanya karena kita kurang pengetahuan. Ketika Paulus berkhotbah di Athena, dia mengungkapkan prinsip cinta dan kasih Yahwa yang akan menjelaskan mengapa Yahwa masih menjawab doa. Bahkan ketika orang yang berdoa tidak memiliki pengetahuan penuh, dia berkata, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Yahwa memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Saya suka itu. Ini memberikan kita gambaran sekilas tentang hati Bapa yang penuh kasih, Doni. Ya, Dia tidak akan berpaling dan menahan berkatnya hanya karena seseorang tidak mengetahui ajaran tertentu. ya benar. Dia membaca hati. Dia melihat kasih Francesca dan imannya, dan meskipun doa itu sendiri salah arah, dia masih menjawabnya karena dia mengasihinya. Benar sekali, Mario. Nah, bukankah itu sangat indah? Ya, tentu saja. Dan pemahaman semacam ini menyoroti masalah lain dengan berdoa kepada orang-orang kudus. Oke. Apa itu? Nah, ini hampir menyeratkan keengganan pada bagian Yahwa untuk menjawab doa. Ini menunjukkan gagasan bahwa untuk meyakinkan seseorang untuk mendengarkan doa Anda harus mengajak banyak orang berdoa dengan Anda. Maka dia akan menjawabnya. Ya, nampaknya seperti itu ya. Ya, namun dalam kitab Lukas 11 ketika murid-murid meminta kepada Yahuswa untuk mengajar mereka berdoa, dia tidak mengajar mereka untuk berdoa kepada salah satu dari orang percaya yang telah meninggal sebelumnya. Dia tidak menyuruh mereka untuk berdoa kepada Abraham yang terkasih, atau bahkan Musa yang terkasih. Atau Henok, dan juga Elia. Ya, dan sebaliknya Doni, dalam kitab Lukas 11 ayat 2, dia berkata, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saya akan mengatakan itu cukup jelas ya. Kita langsung mengarah ke Bapa. Oke, Mario, kamu tahu nggak? Apa tuh? Saya sampai pada kesimpulan bahwa kita membuat kesalahan saat kita mengajar anak-anak untuk berdoa kepada Yesus. Sejak awal, kita harus mengajari mereka untuk langsung menemui Bapa bagi diri mereka sendiri. Dan kita harus berdoa dalam nama Yahuswa. Tapi kita harus berdoa kepada Bapa, bukan kepada sang anak. Betul. Jika kita seharusnya berdoa kepada Yahuswa, maka adalah hal yang sangat mudah bagi sang juru selamat untuk mengajarkannya. Namun kenyataannya ia mengajarkan hal yang sebaliknya. Benarkah? Ya, dalam Yohanes 16 dia berkata, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Itulah janji yang indah untukmu dan juga saya, dan juga untuk Anda Francesca, dan untuk Anda semua pendengar. Anda tidak harus melalui orang lain. Anda bisa pergi langsung ke Bapa untuk diri Anda sendiri. Oh ya, sebelumnya di pasal yang sama, Yahuswa berkata, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sekali lagi, perhatikan. Kita tidak meminta kepada Yahuswa, dan kita diajak untuk berdoa dalam namanya. Tapi untuk doanya sendiri, kita bisa langsung menemui Bapa untuk diri kita sendiri. Nah, Mario, Anda bisa merasakannya nggak? Betapa Bisa. dia mengasihi kamu, dan mengasihi Anda juga semua pendengar secara individu, ya kan? Ya, memang benar, Doni. Nah, sepertinya kita sudah kehabisan waktu nih, by the way, ya. Dan kita harus menyimpan pertanyaan lainnya untuk hari yang lainnya. Baik. Baiklah, kirimkan pertanyaan Anda atau komentar Anda dengan membuka situs web kami di worldslastchance.com dan klik Contact Us. Kami juga ingin mendengar kabar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Ini adalah Elohim Karov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Sekelompok para peneliti di Universitas Harvard memutuskan bahwa mereka ingin menentukan faktor-faktor mana yang secara khusus akan membawa kesuksesan dan kepenuhan hidup manusia. Pada dasarnya mereka sedang mencari tahu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang bertahan lama. Jadi pada tahun 1938 mereka memilih sekelompok mahasiswa sebagai objek penelitian. Kelompok peneliti ini mengamati kehidupan dari sekelompok mahasiswa ini selama 75 tahun. Dan akhirnya mereka menemukan rahasia kebahagiaan. Dan itu adalah cinta atau kasih. Sebagaimana yang diberitakan koran Huffington Post, seseorang bisa mendapatkan sebuah karir yang sukses, uang, dan kesehatan fisik yang baik, namun tanpa hubungan yang penuh kasih, dia tidak akan bisa bahagia. Sedihnya, di dunia zaman sekarang, lebih dari sebelumnya, banyak orang yang merasa sendirian. Teknologi yang diharapkan membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah, telah menciptakan sebuah dunia yang di dalamnya banyak orang menjalani kehidupan yang begitu sibuk, sehingga mereka tidak bisa meluangkan waktu dengan orang-orang yang penting bagi mereka. Jika Anda merasa sendirian di dunia ini, jika Anda merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan Anda, ingatlah bahwa Bapa peduli. Dengan sukacita Daud berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Yahwa menyambut aku." Melalui kitab Yesaya, Yahwa berfirman kepada Anda, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Elohmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Anda tidak sendirian. Mata Bapa memperhatikan Anda dan Dia menopang Anda dengan lengan-lengannya yang kekal. Pada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Tahu nggak, Don? Iya. Berulang-ulang nih saya teringat bagaimana Alkitab itu seperti gudang harta karun, di mana kita dapat menarik persediaan harta karun yang tak ada habisnya, baru maupun lama. Nah, dan tak peduli nih ya, berapa kali saya mengulang dalam mempelajarinya, saya selalu belajar sesuatu yang baru, dan saya selalu mendapat berkat. Haleluya. Saya juga, apapun yang kita butuhkan, Dia menyediakannya. Apakah itu memenuhi kebutuhan material kita, ataupun memberi kita kebijaksanaan dan pemahaman yang meningkat. Semuanya diberikan. Iya, benar sekali. Dan saya merasa seperti melihat kitab Kolose dalam terang yang sama sekali baru, namun pesannya indah. Nah, Doni, kamu tahu nggak? Yahusua menanggung dosa kita. Kita bebas dari kutukan hukum, ya, dan kita bebas. Iya, dan kamu tahu Mario, Ya? Yahusua melakukan lebih dari sekedar menebus kita. Maksud kamu? Nah, yang saya pernah baca sesuatu, tapi jangan tanya saya di mana ya. Saya tidak ingat, tapi itu benar-benar tertanam di kepalaku. Dikatakan seperti ini, penebusan tanpa pemulihan bukanlah penyelamatan. Penebusan tanpa pemulihan bukanlah penyelamatan. Ya, darah Yahusua bekerja lebih dari sekedar menghapuskan dosa-dosa kita. Darahnya tidak hanya membersihkan kita, tapi juga memulihkan kita kembali ke tempat kita semula. Seandainya kita tidak pernah berbuat dosa sejak awal. Ya. Nah, seperti yang Paulus jelaskan dalam Galatia 2, aku telah disalibkan dengan Yahusua. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Yahusua yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Yahwa, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iya, benar sekali, Don. Dan ini adalah pesan penting untuk zaman ini. Nah, para pendengar, kita sekarang hidup di akhir zaman. Kebanyakan orang tidak menyadarinya bahwa puncak akhir dari semua ini adalah pertikaian mengenai peribadatan. Nah, secara khusus nih ya, saat Anda beribadah. Karena saat Anda beribadah, itu mengungkapkan siapa yang Anda sembah, bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Nah, apa yang kamu bilang tadi, itu sangat benar, Mario. Di dalam Wahyu 13, menubuatkan saat penyembahan palsu akan ditegakkan dengan ancaman kematian. Banyak orang fokus pada simbol yang digunakan, yaitu tanda binatang itu. Ya, benar. Dan kita sudah membicarakannya sebelumnya kan, Don? Iya. Kan? Nah, di kitab Wahyu 13 ayatnya yang ke-16 mengatakan seperti ini. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Orang-orang menganggap tanda binatang ini adalah beberapa chip RFID atau kode bar atau sesuatu yang lain. Tapi sebenarnya itu bukan. Ya, bukan itu. Mereka melihat ayat yang sebelumnya, yang mengatakan,
Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini sangat serius ya. Iya, sangat serius. Dan pikirkan saja Mario, sebagian besar kekristenan telah diajari bahwa hukum Yahwa telah dipakukan di kayu salib. Bahwa Sabat dan bulan baru hanya untuk orang-orang Yahudi, karena kita seharusnya menyembah Yahwa setiap hari. Ya, begitulah kita. Ya, tentu saja kita seperti itu. Kitab Tesalonika pertama menasihati kita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Yahwa di dalam Yahuswa bagi kamu. Tetapi perintah keempat untuk beribadah pada hari ketujuh berisi dua arahan lain. Yang pertama, tidak boleh bekerja pada hari yang ketujuh, ya kan? Ya, benar. Dan yang kedua, bekerja pada 6 hari lainnya. Tapi maksud saya adalah, kebanyakan orang Kristen, Mario, tidak menyadari fakta bahwa hukum Taurat Yahwa masih berlaku. Ya, benar. Dia tidak berubah. Nah, dan hukumnya sempurna, ya kan? Ya. Tidak dapat diubah tanpa mendestabilisasi seluruh pemerintahannya. Ya, Anda sangat jelas bisa melihat bagaimana iblis telah memenangkan sebuah kemenangan dengan membuat orang berpikir bahwa hukum telah dipakukan di kayu salib dan bahwa hari Sabat, bulan baru, perayaan tahunan hanya untuk orang Yahudi dan tidak lagi dirayakan. Oh iya, dan yang lebih buruknya lagi nih, mereka pikir justru akan menghina Yahuswa jika mereka memelihara hari Sabat dan hari-hari raya tahunan. Mereka berkata, kita berada di bawah kasih karunia sekarang. Ya, dan kita seperti itu. Nah, kita memang seperti itu, Mario. Tapi, itu bukan berarti kita punya izin dari Yahwa untuk melanggar peraturannya sekarang. Ya, benar, Doni. Kitab Roma membuat hal itu menjadi jelas. Roma 6 bertanya seperti ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Yahwa melarangnya. Sama seperti Yohanes yang dikasihi mengatakan di dalam kitab 1 Yohanes 3 pasalnya yang ketiga. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Yahwa. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Yahwa. Ya, itu sudah sangat jelas. Dan di dalam kitab Roma 6, kita menemukan teks yang berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Yahwa ialah hidup yang kekal. Sekarang, pikirkan hal ini sejenak, Mario. Jika dosa adalah pelanggaran hukum. Ya, dan 1 Yohanes 3 mengatakan seperti itu. Ya, dosa adalah pelanggaran hukum. Tetapi jika hukum benar-benar dipakukan di kayu salib dan tidak lagi mengikat, bagaimana bisa? Dosa masih tetap ada. Benar. Ya kan? Nah, kitab Roma ditulis lama setelah kematian dan kebangkitan Sang Juru Selamat. Jika hukum benar-benar digenapi atau disingkirkan di kayu salib, maka tidak mungkin lagi untuk melanggar hukum tersebut. Namun jelas ketika kitab Roma ditulis, konsep mengenai dosa masih tetap ada. Dan Roma 6 ayat 23 dengan jelas menjelaskan bahwa upah dosa adalah maut. Sambil menguatkan kita bahwa pemberian dari Yahwa adalah hidup yang kekal. Nah, ada pemahaman ganda di situ, Doni. Dan itu juga berbahaya. Oh ya? Apa yang kamu katakan adalah bahwa nubuatan Wahyu 13 secara khusus, secara jelas menyatakan bahwa puncak akhir dari semua ini adalah pertikaian mengenai peribadatan. Peribadatan palsu itu akan ditegakkan dengan ancaman kematian. Namun iblis telah membuat orang berpikir bahwa suatu hari ibadat tertentu juga tidak lagi penting karena menurut mereka hukum telah dipakukan di kayu salib. Ya, tepat sekali. Wow, kamu telah memberi banyak hal untuk direnungkan hari ini ya, Doni ya. Dan dengarkan para pendengar, ini serius, ini sangat serius ya. Petrus memperingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Peringatan ini nih Donia, berlaku sekarang lebih dari sebelumnya seiring dengan berakhirnya waktu. Sekarang saatnya untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yahwa. Dan sampai ketemu lagi besok ya para pendengar. Dan ingat, Yahwa mengasihimu. Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di world/chance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance,
mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.